Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Sri Mulyani Abdullah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai pola komunikasi verbal dan nonverbal beserta pandangan para pakar komunikasi. Nah, sebelum kita masuk di penjelasan para pakar, saya akan menjelaskan dulu apa itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan proses penyampaian pesan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya kita masuk di penjelasan karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama, komunikasi verbal menggunakan bahasa yang memiliki aturan sintaksis dan makna. Yang kedua, pesan bersifat lebih eksplisit dan jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, efektivitas komunikasi ini ditentukan oleh ketepatan diksi, intonasi, serta struktur kalimat yang digunakan. Nah, sekarang kita masuk di penjelasan pandangan para pakar. Yang pertama, menurut Wood, bahasa adalah sistem simbolik yang tidak hanya menjadi media penyampaian informasi, tetapi juga membentuk hubungan sosial. Yang kedua, menurut De Vito menegaskan bahwa komunikasi verbal bergantung pada dua unsur penting, yaitu kekayaan kosakata dan kejelasan ucapan. Sementara itu, Little John dan Voss menyatakan bahwa komunikasi verbal dianggap efektif apabila pengiring dan penerima memiliki shared meaning, yaitu kesamaan pemahaman terhadap simbol yang digunakan. Selanjutnya kita masuk di contoh pola komunikasi verbal. Nah, adapun beberapa contoh komunikasi verbal, yaitu yang pertama percakapan tatap muka, presentasi akademik, percakapan melalui telepon, serta pesan tertulis seperti WhatsApp dan email. Nah, selanjutnya kita akan membahas komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, intonasi suara, jarak fisik, hingga penampilan. Nah, menurut Bill Whitstall menyatakan bahwa sebagian besar pesan manusia, yakni sekitar 65%, sebenarnya disampaikan melalui perilaku nonverbal. Sedangkan menurut Mehrabian menambahkan bahwa dalam komunikasi interpersonal, 55% dipengaruhi oleh bahasa tubuh, 38% oleh nada suara, dan hanya 7% oleh kata-kata. Adapun bentuk-bentuk komunikasi nonverbal, terdapat beberapa bentuk penting komunikasi nonverbal, yakni yang pertama ada kinesis, yakni mencakup ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Yang kedua ada proxemics, yaitu pengaturan jarak interpersonal. Nah, yang ketiga ada paralinguistik, yang mencakup intonasi, tekanan suara, dan kecepatan bicara. Nah, yang keempat ada haptic, yakni penggunaan sentuhan. Yang kelima ada appearance, berupa tampilan fisik dan pakaian. Yang keenam ada chronomics, yaitu pengelolaan waktu dalam interaksi. Selanjutnya kita masuk di pandangan para pakar nonverbal. Yang pertama, menurut Knapp dan Hall menyatakan bahwa komunikasi nonverbal seringkali lebih jujur karena sulit untuk dimanipulasi. Yang kedua, menurut Burgon menekankan bahwa perilaku nonverbal memiliki beberapa fungsi penting, yakni sebagai penguat pesan verbal, sebagai pengganti ucapan, serta sebagai penolak atau penyangkal pesan yang disampaikan secara verbal. Nah, adapun contoh komunikasi nonverbal. Contoh komunikasi nonverbal yang umum terjadi di kalangan masyarakat, yakni senyuman sebagai tanda keramahan, tatapan mata sebagai bentuk perhatian, nada suara tegas sebagai penanda keseriusan, serta jarak duduk yang menunjukkan kedekatan maupun formalitas. Nah, dapat disimpulkan bahwa komunikasi verbal dan nonverbal merupakan dua aspek penting dalam proses penyampaian pesan. Keduanya saling melengkapi untuk membangun pemahaman yang efektif di antara komunikator dan komunikan. Nah, memahami kedua pola komunikasi ini membantu kita berinteraksi dengan lebih tepat, jelas, dan bermakna. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan pola komunikasi verbal dan nonverbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.